Di awal film memperlihatkan orang-orang yang sedang menonton film di dalam mobil mereka masing-masing. Lalu kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Harlan. Diketahui Harlan ini adalah seorang mantan tentara yang sangat arogan, bahkan sekarang ia menjadi ketua bandit. Lalu ketika Harlan sedang menenggak minuman sambil ditemani pacarnya, tak sengaja Harlan malah tersedak. Melihat hal itu, sang pacar pun sempat tertawa dan menyuruh Harlan untuk berhati-hati. Namun Harlan yang arogan, ia malah langsung marah dan menyiksa pacarnya tersebut. Open it! Salah satu pengunjung yang melihat kelakuan Harlan segera keluar dari mobil dan mencoba menghentikan Harlan. Akan tetapi Harlan tidak terima hingga inilah yang dilakukannya. Setelah menghajar orang tersebut, Harlan pun pergi dari sana sambil meninggalkan pacarnya sendirian. Adegan berpindah ke sebuah pabrik logam yang ada di kota tersebut. Lalu kita diperkenalkan dengan salah satu pegawai pabrik bernama Russell. Ternyata Russell sudah 3 tahun bekerja di pabrik itu dan hampir setiap hari ia menghabiskan waktunya untuk bekerja. Saat dalam perjalanan pulang, Russell tak sengaja melihat mobil adiknya yang terparkir di sebuah tempat judi pacuan kuda. Russell segera memarkirkan mobilnya dan masuk ke dalam untuk menemui sang adik. Ini dia adik Russell yang bernama Rodney, dan Russell meminta Rodney untuk keluar sebentar. Di sini Russell bertanya dari mana Rodney adiknya selalu mendapatkan uang taruhan. Awalnya Rodney tidak mau mengaku, namun karena terus didesak, akhirnya Rodney mengatakan kalau ia selalu mendapat pinjaman dari seorang rentenir bernama Jabal. Rodney juga akhirnya jujur kalau ia sudah berhutang banyak kepada Jabal dan belum bisa melunasinya. Russell yang mendengar hal itu tentu merasa kesal. Namun ia juga sangat sayang kepada adiknya sehingga tidak tega jika harus memarahinya atau berbuat kasar. Bahkan Russell berjanji kalau nanti gajian ia akan mencoba membantu membayar hutang Rodney kepada Jabal. Keesokan harinya memperlihatkan Russell yang pergi ke rumah ayahnya yang sedang sakit parah. Ayahnya ini tinggal bersama pamannya dan juga Rodney. Lalu kita diberitahu kalau ternyata Rodney sang adik merupakan seorang tentara yang sebentar lagi akan ditugaskan ke Irak. Keeping me in check. Big job. Suatu malam Russell pergi ke sebuah bar yang ada di tengah kota. Ternyata maksud kedatangan Russell ke sana tak lain untuk menemui Jabal si rentenir. Lalu saat Russell hendak menghampiri Jabal, ia mendengar seseorang sedang mengancam Jabal karena Jabal tidak mau bekerja sama dalam mengedarkan barang haram. Ternyata orang yang mengancam Jabal adalah Harlan si ketua bandit mantan tentara. Di sini Harlan sedikit kesal kepada Russell karena dia telah berlaku tidak sopan dengan nyelonong masuk. Russell menjawab jika dirinya juga mempunyai urusan dengan Jabal. Setelah itu, Jabal bertanya apa tujuan Russell mendatanginya. Russell langsung memberikan uang kepada Jabal karena ternyata ia datang untuk melunasi hutang Rodney adiknya. Namun sayang, uang tersebut masih kurang dan Russell berjanji akan melunasinya setelah gajian berikutnya. Sebelum pergi, Russell sempat dihidangkan 1 gelas minuman oleh Jabal sebagai rasa terima kasih karena sudah membayar hutang. Kemudian saat dalam perjalanan pulang, Russell malah tak sengaja menabrak sebuah mobil yang tiba-tiba melintas. Kecelakaan itu harus menewaskan seorang bocil dan ibunya yang ada di dalam mobil tersebut. Namun karena saat kejadian Russell masih bawa alkohol yang ia minum tadi, akhirnya Russell dianggap bersalah dan harus mendekam di dalam penjara selama 3 tahun. Saat di dalam penjara memperlihatkan Rodney yang mengunjungi Russell. Di sini Rodney mengatakan kalau ayah mereka masih sakit-sakitan dan sekarang dirawat oleh paman mereka. Sementara Rodney sendiri akan berangkat ke Irak untuk melakukan tugas pertamanya sebagai tentara.
Mendengar itu semua, Russell berpesan agar adiknya selalu menjaga diri selama penugasan di Irak. Tidak lupa, Russell juga meminta sang adik untuk terus mendoakan kesembuhan ayah mereka. Iraq were you? Beberapa bulan kemudian, Russell memilih untuk tidak bergaul dengan para gangster yang ada di dalam penjara. Hal tersebut dilakukan karena Russell tidak ingin terlibat kejahatan apapun di dalam penjara untuk mendapatkan remisi tahanan. Namun rupanya hal itu membuat beberapa napi merasa kesal dan menganggap Russell adalah orang yang sombong. Hingga suatu waktu Russell dihampiri oleh 2 orang napi yang langsung mengeroyoknya. Huh, bro? Satu tahun berlalu dan memperlihatkan Russell kembali dikunjungi oleh Rodney yang baru saja pulang bertugas dari Irak. Di sini Rodney mengabarkan kalau ayah mereka telah meninggal 3 hari yang lalu. Mendengar kabar duka tersebut, seketika Russell langsung menangis. Russell merasa sangat bersalah karena ia tidak bisa merawat sang ayah dan malah mendekam di dalam penjara ini. Singkat cerita, karena Russell terus berkelakuan baik, akhirnya ia dibebaskan dari dalam penjara dengan waktu yang cukup singkat. Ia pun segera disambut oleh Rodney yang sudah siap membawa kakaknya pulang. Di tengah perjalanan, Russell meminta sang adik agar mampir dulu ke kuburan ayah mereka. Malam harinya, Rodney baru bercerita jika dirinya sudah keluar dari militer sebab Rodney tidak mau kembali bertugas di Irak. Mendengar hal tersebut, Russell sebagai kakak tetap mendukung keputusan Rodney. I'll be back. Suatu hari, Russell melihat mantan istrinya yang kini telah berpacaran dengan seorang polisi. Russell sebenarnya masih sangat mencintainya, namun ia sadar jika dirinya bukan orang yang diinginkan si mantan istri. Russell sendiri ternyata sekarang kembali bekerja di pabrik logam walaupun dia seorang mantan napi, tapi pabriknya masih mau menerima Russell. Sementara itu memperlihatkan Rodney yang ternyata kini menjadi seorang petarung jalanan. Rodney melakukan hal tersebut tak lain hanya untuk melunasi semua hutangnya kepada Jabal. Karena selama Russell di penjara, Rodney masih sering meminjam uang kepada Jabal si rentenir. Rodney yang saat itu seharusnya mengalah, ia malah terus menghajar musuhnya karena si musuh telah menghina orang tuanya. Hal tersebut tentu membuat Jabal merasa kesal karena Jabal telah memasang taruhan untuk kekalahan Rodney. Di sini Rodney hanya bisa meminta maaf karena telah melanggar perjanjian mereka. Lalu ia berjanji lagi kepada Jabal akan segera melunasi hutangnya di pertarungan yang lain. Jabal yang menganggap Rodney tidak bisa mengendalikan emosinya ketika bertarung, ia pun meminta Rodney untuk bekerja saja di pabrik logam dengan kakaknya. Namun Rodney malah menjawab kalau ia malu ketika harus bekerja sebagai kuli pabrik. Talk later. I'll be just like you, John. Di hari selanjutnya saat di rumah, Russell menemukan sebuah kain yang berlumuran darah. Saat Russell melihat tangan adiknya, akhirnya ia baru sadar kalau selama ini adiknya adalah seorang petarung jalanan. Lalu Russell meminta sang adik untuk menyudahi semua itu dan lebih baik ikut bekerja di pabrik logam bersama dirinya. Namun Rodney menjawab kalau ia gengsi jika harus bekerja menjadi kuli pabrik. Rodney juga menjelaskan kalau alasan ia menjadi seorang petarung jalanan karena Rodney sempat mengalami depresi setelah pulang dari Irak. Dan satu-satunya yang membuat Rodney sedikit tenang adalah saat melakukan pertarungan. The best you can do. Come work at the mill. To work for a living.
Beberapa hari kemudian, Russell nekat menemui mantan istrinya yang bekerja sebagai guru TK. Di sini Russell yang memang masih mencintainya, ia pun dengan berani mengajak si mantan istri untuk balikan. Namun dengan berat hati si mantan istri menolak dengan suatu alasan. Russell bertanya apakah alasan si mantan istri menolaknya karena si mantan istri sudah tidak mencintai Russell. Hingga si mantan istri menjelaskan jika dirinya sekarang sedang mengandung anak dari pacar barunya. Sontak hal tersebut membuat Russell patah hati dan tidak bisa berkutik. I'm so sorry. Okay. Di sisi lain memperlihatkan Rodney yang menemui Jabal di kediamannya. Di sini Rodney meminta kepada Jabal agar dirinya dibawa ke wilayah Ramapos untuk melakukan pertarungan. Diketahui Ramapos adalah sebuah wilayah yang dihuni para bandit dan di sana juga sering diadakan pertarungan jalanan yang hadiahnya begitu besar. Jabal bertanya kenapa Rodney ingin bertarung di Ramapos. Rodney menjawab jika ia melakukan pertarungan di sana, maka hadiahnya bisa langsung melunasi semua hutang Rodney. Mendengar hal itu, Jabal yang masih kasihan kepada Rodney, ia pun menjelaskan kalau pertarungan di sana sangat membahayakan. Para pengatur pertandingan sering sekali melakukan kecurangan demi kepentingan mereka sendiri. Bahkan tidak jarang juga para petarung yang harus tewas di situ. Rodney yang keras kepala, ia pun terus memaksa Jabal untuk membawanya bertarung di sana dan tidak sama sekali memperdulikan resikonya. Pada akhirnya Jabal pun mau menuruti Rodney, lalu ia menghubungi si pengatur pertandingan yang ternyata orang tersebut adalah Harlan. Keesokan harinya, Russell didatangi oleh pamannya untuk mengajak Russell berburu. Russell yang kebetulan sedang patah hati tentu langsung mengiyahkan ajakan tersebut. Di sisi lain, Rodney kini telah berangkat bersama Jabal ke Ramapos untuk menemui Harlan. Setibanya di sana, Jabal langsung mengenalkan Rodney kepada Harlan karena dialah yang akan bertarung. Namun Harlan sedikit meremehkan kemampuan Rodney yang tidak tampak seperti petarung hebat. Rodney yang terpancing emosinya, ia mengatakan jika dirinya adalah mantan tentara. Rodney juga langsung mengajak Harlan berduel untuk membuktikan kehebatannya. Setelah itu, Harlan bertanya kepada Rodney kenapa seorang tentara ingin bertarung dengan warganya sendiri. Rodney menjawab kalau semua itu tentu hanya demi uang. Kemudian Harlan menyuruh Rodney keluar karena ia ingin bicara empat mata dengan Jabal. Step up, Rodney. Setelah mereka melakukan kesepakatan, Jabal kembali menemui Rodney. Di sini Jabal menjelaskan kalau Rodney benar menginginkan uang, maka Rodney cukup mengalah dalam pertandingan yang akan mereka adakan sore ini. Awalnya Rodney menolak sebab ia sering kali gagal dalam mengendalikan emosinya. Namun untuk kali ini Jabal benar-benar memohon supaya Rodney mau mengalah di pertandingan tersebut. Did you hear Alright, me? yeah, I heard you. You can't embarrass the Groat in front of these guys that he's got coming up. Di waktu yang sama, terlihat Russell dan sang paman baru tiba di hutan untuk berburu. Sampai di suatu kesempatan, Russell menemukan rusa dan ia pun langsung membidik rusa tersebut. Namun saat pelatuk senjatanya akan ditarik, tiba-tiba Russell merasa kasihan hingga ia tidak jadi menembak rusanya. Sore harinya memperlihatkan Rodney yang sekarang akan melakukan pertarungan. Sebelum itu, Jabal kembali mengingatkan Rodney agar Rodney mau mengalah dalam pertandingan ini karena jika sampai Rodney melanggar, maka kelompok Harlan pasti akan menghabisi mereka berdua. Setelah itu, pertarungan pun dimulai. Di tengah pertarungan, ternyata Rodney malah terpancing oleh musuhnya sehingga Rodney terus saja menghajar musuhnya tersebut. Jabal seketika khawatir kalau Rodney akan kembali lepas kontrol hingga ia pun turun ke bawah untuk meneriaki Rodney. Setelah beberapa kali diteriaki, pada akhirnya Rodney mau menurunkan egonya. Ia pun langsung memilih diam saat balik dihajar oleh musuhnya tersebut. Di
Di sisi lain, Russell dan pamannya hendak kembali pulang ke rumah dan saat itu pamannya berhasil menangkap satu buruan. Adegan kembali ke Rodney yang saat ini terus dihajar habis-habisan oleh musuhnya padahal Rodney sengaja mengalah dalam pertandingan tersebut. Beruntung Jabal langsung menghentikan pertandingan dan membawa Rodney keluar arena karena jika dibiarkan Rodney bisa tewas oleh musuhnya itu. Tak lama kemudian Rodney dan Jabal dihampiri oleh Harlan. Di sini Harlan langsung memberikan uangnya sesuai kesepakatan mereka sebelumnya. Harlan juga berterima kasih kepada Rodney yang sekarang tidak berdaya karena hampir saja dia tewas di pertarungan tadi. Pada malam itu juga Rodney dan Jabal memutuskan untuk segera pulang. Jabal yang takut dibegal ia pun dengan sengaja merekam semua percakapan mereka selama melewati wilayah Ramapos. Hingga beberapa menit setelah itu mereka pun benar-benar dibegal oleh beberapa bandit yang menghalangi mobilnya. Ternyata pemimpin bandit tersebut tak lain adalah Harlan. Awalnya Harlan meminta Jabal untuk keluar namun karena Jabal menolak, Harlan pun langsung menghabisinya. Ternyata Harlan melakukan ini semua karena ia memiliki dendam kepada Jabal yang dulu pernah menolak bekerja sama dalam mengedarkan barang haram. Kemudian Harlan meminta para anak buahnya untuk membawa Rodney ke tengah hutan. Di sini Rodney yang sudah tidak berdaya, ia pun langsung dihabisi oleh Harlan dan dikubur di sana. Di sisi lain, Russell yang sudah ada di rumah tak sengaja ia menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Rodney. Dalam surat itu, Rodney menjelaskan kalau ia meminta maaf kepada kakaknya. Ia juga melakukan pertarungan untuk terakhir kalinya dan setelah itu Rodney akan bekerja di pabrik logam bersama sang kakak. Keesokan paginya, Russell kedatangan seorang polisi bernama Sadung yang merupakan pacar baru dari mantan istrinya. Russell awalnya menyangka kalau Sadung akan marah karena kemarin si mantan istri sempat Russell ajak balikan. Tapi ternyata kedatangan Sadung ingin membicarakan hal lain dan ia langsung mengajak Russell ke kantor polisi. Saat di kantor polisi, Russell diberitahu kalau Jabal diketemukan tewas di sebuah jalan di wilayah Ramapos. Sementara Rodney, adik Russell yang diketahui saat itu bersama Jabal, masih belum diketemukan. Para polisi juga sudah menemukan rekaman yang mana pelaku kejahatan tersebut adalah Harlan. Namun sayangnya tidak ada satupun orang-orang di Ramapos yang mau diajak bekerja sama atau menunjukkan di mana Harlan berada. Well, I'm giving you my word. I'm gonna be on it. Setelah itu, Russell yang meragukan kinerja polisi, ia pun pergi mendatangi pamannya. Ternyata Russell ingin mengajak sang paman untuk mencari Harlan di wilayah Ramapos. Pada hari itu juga mereka berdua pun nekat berangkat ke sana. Setibanya di wilayah Ramapos, Russell dan sang paman mencoba menanyai keberadaan Harlan kepada para warga, namun sayang warga di sana selalu menjawab tidak tahu. Malam harinya, Russell mendatangi sebuah tempat yang mana tempat itu adalah tempat para bandit berkumpul. Russell yang sedang mencari Harlan, kali ini ia berpura-pura ingin membeli barang haram kepada mereka. Awalnya mereka curiga kalau Russell adalah polisi yang sedang menyamar. Namun untungnya salah satu dari mereka mengetahui kalau Russell adalah mantan napi yang pernah dilihatnya di dalam penjara. Kemudian Russell dibawa masuk ke markas mereka untuk memberikan barang haramnya. Setelah menerima barang tersebut, Russell bertanya di mana Harlan. Sontak para bandit itu kaget karena yang Russell singgahi sekarang adalah markasnya Harlan. Setelah tahu keberadaan markasnya, Russell pun bergegas pergi untuk mengatur strategi terlebih dahulu. Namun saat di jalan mereka dihampiri oleh seorang polisi. Polisi itu mengatakan kalau Russell dan pamannya harus segera kembali ke rumah sekarang juga. Karena jika Russell ikut campur tentang kasus adiknya, maka polisi akan kembali menangkap Russell. Hal itu dilakukan karena polisi takut kalau Russell dan pamannya malah membuat penyidikan polisi berantakan. Either I arrest you now or I follow you to the state line. Yes, sir, you're... Di hari selanjutnya, Russell didatangi oleh Sadung. Sadung mengatakan kalau Rodney telah diketemukan dalam keadaan tewas dan jasadnya terkubur di sebuah hutan.
Sadung berjanji kalau ia dan para polisi lain akan segera menangkap Harlan. Tapi ia memohon agar Russell tidak melakukan apa-apa dulu dan serahkan kasus tersebut kepada polisi. Russell akhirnya bersedia menuruti Sadung dan ia pun memberitahu mengenai lokasi markas Harlan yang dia kunjungi semalam. Singkat cerita, para polisi mencoba menggerebek markas Harlan atas informasi dari Russell. Namun sayangnya saat itu Harlan dan semua anak buahnya sudah kabur entah kemana. Beberapa bulan berlalu namun polisi tak kunjung bisa menangkap Harlan. Jelas hal itu membuat Russell kesal hingga ia bertekad membalaskan kejahatan Harlan seorang diri. Kemudian ia pergi menuju kediaman Jabal si rentenir untuk mencari nomor telepon Harlan. Orang kepercayaan Jabal yang bernama Dan sempat memperingatkan Russell untuk tidak berurusan dengan Harlan. Namun Russell tetap akan melakukan hal tersebut dan menyuruh Dan untuk pergi dari tempat ini dan jangan kembali selama 1 minggu. Saat berhasil menemukan nomor teleponnya, Russell langsung menghubungi Harlan dan memintanya untuk bertemu di markas Jabal pada jam 4 pagi. Russell beralasan kalau ia akan membeli barang haram dengan jumlah banyak karena dirinya sudah berhasil mengambil alih semua uang Jabal. Become Braddock. I'm taking over John Petty's accounts. Singkatnya, pada jam 4 pagi, Harlan dan 1 anak buahnya menghampiri kediaman Jabal. Russell langsung bersembunyi untuk memancing Harlan dan anak buahnya masuk. Ternyata di dalam Harlan bertemu dengan Dan, padahal Dan sudah diperingatkan oleh Russell untuk segera pergi dari tempat ini. Lalu Russell masuk ke dalam dan menghabisi anak buah Harlan. Namun saat ingin menghampiri Harlan, Harlan lebih dulu menghabisi Dan lalu bergegas kabur dari tempat tersebut. Russell terus berusaha mengejar Harlan. Hingga di suatu kesempatan Russell berhasil menemukannya dan terjadilah perduelan di antara mereka. Beruntung Russell berhasil memenangkan duel tersebut. Ia pun menembak kaki Harlan lalu menyuruhnya berjalan. Saat Harlan berjalan, Russell kembali menembak. Di sini Russell mengatakan kepada Harlan kalau ia adalah kakak kandung dari Rodney, orang yang telah Harlan habisi dan jasadnya dikubur di hutan. Kemudian Harlan kembali berjalan berharap Russell mau mengampuninya. Bersamaan dengan itu datang Sadung yang langsung menyuruh Russell untuk tidak menghabisi Harlan. Sadung juga mengingatkan kalau Russell bisa kembali mendekam di dalam penjara apabila tetap menghabisinya. Namun Russell yang sangat ingin membalaskan kematian adiknya tanpa pikir panjang langsung menembak kepala Harlan. Walk away! Setelah semua kejadian itu, kita diperlihatkan kalau Russell tidak jadi dipenjara karena Sadung menutupi kejadian kemarin dengan seolah-olah Sadunglah yang menghabisi Harlan. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan.